Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ning Pratiwi dengan NIM G701-24095 dari kelas C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pendahuluan analisis farmasi percobaan 2. Baik, yang pertama itu jelaskan kriteria apa saja yang dibutuhkan oleh suatu molekul seperti paracetamol agar dapat diidentifikasi menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi paracetamol ini dia bisa diidentifikasi menggunakan spektro karena dia memiliki sistem elektron yang dapat menyerap energi cahaya seperti ultraviolet maupun visible. Nah, kriteria utamanya itu dia memiliki ikatan rangkap seperti C dan C atau C dengan O. Nah, terus dia memiliki elektron bebas atau lone pair itu kayak atom O sama atom N. Terus dia juga memiliki ikatan benzen atau cincin aromatik. Nah, struktur tersebut ini memungkinkan untuk terjadinya transisi elektron dari elektron ikatan bonding menjadi antibonding yang memungkinkan untuk molekul dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Baik, pertanyaan kedua itu jelaskan perbedaan fungsi dan ciri-ciri gugus kromofor dan juga auxochrome pada proses identifikasi sampel. Jadi perbedaan antara kromofor dan auxochrome ini, kalau kromofor itu dia bertanggung jawab langsung terhadap penyerapan cahaya. Dia ini ciri-cirinya itu dia memiliki ikatan rangkap kayak C dan C, C dan O sama NO2. Terus auxochrome ini dia tidak bisa berperan sendiri, tapi dia memperkuat dari kromofor. Contohnya itu kayak OH sama Na2. Nah, dia ini ciri-cirinya memiliki pasangan elektron bebas dan dapat memperpanjang sistem terkonjugasi. Dan jadi kromofor ini dia menentukan serapan cahaya, sedangkan auxochrome ini dia memodifikasi posisi panjang gelombang. Jadi pertanyaan ketiga itu jelaskan bagaimana spektrofotometri mengidentifikasi perubahan struktur setelah dilakukan penambahan NaOH pada sampel. Nah, pada saat penambahan NaOH pada sampel itu ketika sampel ditambahkan NaOH terjadi perubahan struktur kimia. Misalnya ionisasi gugus OH menjadi O-. Nah, hal ini menyebabkan sistem konjugasi ini menjadi lebih panjang, energi yang dibutuhkan untuk transisi juga menjadi lebih kecil. Nah, akibatnya terjadi pergeseran batokromik, yaitu pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar atau lambdanya itu semakin panjang. Nah, perubahan ini sebagai pergeseran puncak serapan. Baik, pertanyaan selanjutnya itu mengapa suatu gugus fungsi atau molekul ini memiliki panjang gelombang maksimum yang spesifik. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi panjang gelombang maksimum yang berbeda. Yang pertama itu ada perbedaan struktur kimia, panjang sistem konjugasi, sama jenis gugus fungsi yang dimiliki. Jadi semua faktor ini dia menentukan besar kecilnya energi transisi elektron. Karena energinya berbeda, maka panjang gelombang maksimum yang dihasilkan itu berbeda. Semakin sedikit selisih dari panjang gelombang, maka semakin besar energi penyerapannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu berdasarkan hukum Lambert-Beer, mengapa pengukuran dilakukan pada lambda max. Jadi hukum Lambert-Beer sendiri itu yaitu absorbansi sama dengan epsilon dikali dengan panjang lintasan dikali dengan konsentrasi. Nah, absorbansi itu dia berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, pengukuran dilakukan pada lambda max karena di situ terjadi absorbansi paling tinggi sehingga dia lebih sensitif. Terus kesalahan pengukuran itu dia menjadi lebih kecil. Terus hubungan linear itu dia menjadi optimal. Nah, sehingga hasil penentuan kadar yang dihasilkan ini menjadi lebih akurat dan lebih presisi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.